Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita masih disayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di majelis yang berbarakah ini. Sebab banyak orang yang mampu berjalan untuk mengikuti sholat Jumat tetapi tidak menghadirinya, bukan karena sakit, maka berbahagialah kita yang dapat hadir di majelis ini. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya sebagai rasa syukur kita kepadanya. Semoga selawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kita berkumpul di tempat yang mulia ini tentu ingin mengikuti jalan hidup yang benar. Sebab dengan mengikuti jalan hidup yang benar, kita pasti selamat. Sebaliknya, tentu kita tidak ingin memilih jalan yang sesat, karena hal itu akan membawa kita ke jalan penderitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Al-An'am. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat ini, surat Al-An'am ayat 153, disebutkan bahwa jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jalan yang lurus, sedangkan jalan yang lain menyimpang dari jalannya yang akan membawa pada jalan yang sesat. Maka di sini akan saya sampaikan 5 penyebab manusia menjadi sesat. Yang pertama, tidak mengikuti syariat. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab. Ayat ini menerangkan bahwa siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dia telah tersesat karena tidak tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang dapat kita serap dari ayat ini, hendaklah kita mematuhi syariat Allah yang dibawa oleh Rasul-Nya. Hadirin yang berbahagia, penyebab manusia menjadi sesat yang kedua adalah mengikuti tradisi nenek moyang.
Di zaman jahiliyah, bangsa Arab memiliki kebiasaan menyembah berhala, membunuh anak laki-laki dan juga membunuh anak perempuan. Suka bertengkar yang disebabkan masalah yang kecil. Setelah Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua dilarang Islam. Yang disampaikan beliau secara bertahap. Tidak semua yang didakwahi beliau mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebab mereka masih kuat memegang ajaran nenek moyangnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-Maidah ayat 104. Hadirin yang berbahagia, penyebab manusia menjadi sesat yang ketiga adalah mengikuti hawa nafsu. Pada diri manusia sudah ada berbagai keinginan yang boleh dipenuhi. Ada yang tidak boleh dipenuhi karena akan berakibat negatif dalam kehidupan dunia. Dan di akhirat akan tergolong orang-orang yang sesat, sebagaimana firman-Nya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Jasiyah. Hadirin yang berbahagia, penyebab manusia menjadi sesat yang keempat adalah menukar iman dengan kekafiran. Sikap istiqomah membuat seseorang muslim tidak begitu saja menukarkan keimanan dengan kekufuran atau nilai-nilai kebenaran dengan kebatilan. Sikap seperti ini biasa dilakukan kaum Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu sesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Baqarah ayat 108. Ayat ini juga mengingatkan kita yang berkelebihan agar peduli kepada kaum muslimin yang masih membutuhkan bantuan. Karena kehidupan mereka sangat berat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka berbahagialah kita jika memiliki kelebihan dan dapat membantu mereka. Hadirin yang berbahagia, penyebab manusia menjadi sesat yang kelima adalah tidak beriman dengan hari akhirat. Percaya pada kehidupan akhirat merupakan hal yang sangat penting, sebab dengan beriman pada hari akhirat akan memberikan motivasi untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya sebagaimana bekal akhirat. Jika tidak beriman, maka tergolonglah orang-orang yang sesat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana
lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. An-Naml ayat 4. Hadirin yang berbahagia, di dunia ini adalah ladang amal soleh. Untuk itulah kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan, dan janganlah sampai kita termasuk orang-orang yang sesat yang tentu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keterangan yang sederhana ini akan mampu memotivasi diri kita untuk beramal soleh dan selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridhonya di dunia maupun di akhirat dan terhindar dari kesesatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwas samiul alim.